Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Joko Mulyono. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 18. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nas pembimbing yang mendasari ibadah kita pada pagi ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 44 hingga 45. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nantikan cerahlah langit di atasku.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tambah di Kau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 130 ayat 3 hingga 5 yang menyatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan segala rendahan hati pada pagi ini untuk kembali dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati kami supaya kami boleh mengerti akan kedalaman firman-Mu di tengah ibadah pagi ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 di bawah terang judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Lalu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan, kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jikalau engkau mengaitkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah rumah tangga kita, di tengah kita kehidupan bermasyarakat, bahkan dengan relasi, di dalam relasi dagang kita, bahwa di dalam kehidupan kita paling sering mudah berjanji. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dengan anak kita, tetangga kita, paling sering muncul kehidupan kita untuk berjanji. Dan lebih parahnya, di saat kita berjanji, mudah pula untuk mengingkari. Ini yang repot. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, itulah potret manusia yang kerap berjanji dari janjinya sendiri. Dalam keseharian kita, mungkin kita sering membuat janji. Dan janji itu mulai dari yang terkecil hingga sampai yang terbesar. Misalnya, di dalam kita, dengan anak kita, mungkin kita berjanji, kamu kalau naik kelas, saya belikan sepeda. Mungkin di dalam kebutuhan kita, mungkin kita akan beli sepeda motor. Kita akan berjanji dengan suatu perusahaan, yaitu janji piutang. Bahkan kontrak rumah, ada satu perjanjian, dan sebagainya. Karena sifat perjanjian selalu mengikat kedua belah pihak yang berjanji dan dijaga oleh suatu sanksi. Bila ada yang melanggar, maka ada sanksi yang harus dia terima. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi inilah berbicara mengenai perjanjian antara Laban dan Yakub. Kalau kita berbicara firman Tuhan pagi ini, sampai terjadinya mereka ada satu perjanjian antara Laban dan Yakub. Mari kita melihat, kenapa kok sampai mereka bisa menimbulkan satu perjanjian antara kedua belah pihak ini. Mari kita lihat latar belakang. Kita lihat awal Yakub mulai pertama, yaitu Yakub melarikan diri dari Esau. Karena ia menipu kakaknya, yaitu dengan cara menukar kesulungan Esau dengan semangkok sup kacang merah. Akhirnya dia lari dan dia pergi ke rumah pamannya, yaitu yang disebut Laban. Di sana Yakub bekerja selama 7 tahun, yaitu dengan maksud dia ingin mendapatkan Rahel. Namun oleh karena budaya pada waktu itu yang tidak mengizinkan adik menikah lebih dahulu dari kakaknya, maka tanpa sepengetahuan Yakub, Laban memberikan Lea, kakak dari Rahel. Sesuai perjanjian dengan Laban, Yakub bekerja lagi selama 7 tahun. Dia dengan motivasi yang pertama, dia ingin mendapatkan Rahel. Bayangin, dia inginkan mendapatkan Rahel aja, dia bekerja kurang lebih sepanjang 14 tahun.
Dan berikutnya kembali Yakub melanjutkan perjanjian dengan mertuanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Yaitu dia harus bekerja kembali selama 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, total Yakub 20 tahun dia bekerja dengan pamannya yaitu Laban untuk mendapatkan Rahel, dan dia ingin mendapatkan satu kekayaan. Walaupun ia ditipu daya oleh mertuanya supaya Yakub bekerja selama mungkin. Di sini Laban ingin menipu Yakub supaya dia tetap terus bekerja dengan Laban selama-lamanya. Dan dari hasil kerja Yakub bahwa kekayaan Yakub bertambah banyak dibanding mertuanya. Di tengah berkat yang melimpah, Yakub setelah dia bekerja selama 20 tahun, ada suatu keirian di antara ipar-ipar dari Yakub. Dan inilah diketahui oleh saudara kita, saudara Yakub. Karena Yakub merasa terancam, akhirnya Yakub membuat keputusan, yaitu untuk meninggalkan Laban. Dan mereka pergi secara diam-diam, dan dengan tidak diketahui oleh Laban, dengan membawa semua harta miliknya. Di tengah dia melarikan diri dengan melarikan diri bersama Rahel dan Lea dan bersama dengan harta yang dimilikinya. Akhirnya Laban mengetahui, dan akhirnya Laban mengejar mereka dan akhirnya menemukan saudara Yakub. Di saat pertemuan itulah memang ada satu permasalahan, ada suatu masalah yang begitu mereka berdua, dan melalui itulah akhirnya timbul suatu perjanjian yang mana kita baca di dalam ayat 43 hingga 50 firman Tuhan pada pagi ini. Inilah kronologis yang ada, yang mana mengapa sampai timbul perjanjian antara Laban dan Yakub. Yaitu mulai dari Yakub melarikan diri, dia bekerja, dia melarikan diri, dan akhirnya mereka mengadakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian antara Yakub dan Laban. Yaitu Yakub dan Laban sepakat mengikat perdamaian. Adapun isi perjanjian perdamaian itu adalah Laban meminta Yakub menjadi suami dan ayah yang baik, dan melarang Yakub mengambil istri lain lagi. Ini perjanjian yang Laban minta kepada Yakub. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 50. Yang berikutnya, mereka juga bersumpah setia untuk saling meniadakan niat jahat satu sama lain. Ini perjanjian berikutnya yang mereka lakukan antara Yakub dan Laban. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-52. Dan untuk mengeratkan perjanjian mereka membuat prasasti dari timbunan batu. Laban menamai Yegar Sahaduta dan Yakub menamai Galet. Itu ada di ayat 47. Dan di dalam mereka mengadakan perjanjian dan mereka membangun prasasti. Mereka mengundang Tuhan untuk menjadi saksi dan menjadi pengawas perjanjian mereka berdua. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-53. Inilah suatu perjanjian yang begitu indah di tengah mereka yang proses yang begitu lama. Akhirnya mereka mengatakan suatu perjanjian, dan perjanjian itu mereka mengundang Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih sering
mudah berjanji. Apakah di dalam kita mengadakan perjanjian, kita masih sering mengingkari janji itu? Firman Tuhan mengingatkan pada kita, setiap kita melakukan perjanjian, bahwa itu akan menunjukkan diri kita sebenarnya. Bagaimana kita sebagai orang yang benar bermoral atau tidak. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mengadakan perjanjian, itu akan menunjukkan bagaimana diri kita sesungguhnya, yaitu tentang moral kita. Apakah kita orang yang bermoral atau tidak. Saat kita berjanji kepada seseorang, di saat itulah kita juga berjanji kepada Tuhan. Mengapa saya katakan begini? Karena kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Di saat kita berjanji, saat itulah kita juga berjanji kepada Tuhan. Lain dengan orang yang di luar kita. Karena Tuhan menyaksikan perjanjian kita dengan saudara kita. Seperti antara Yakub dan Laban. Mereka berjanji, Tuhan menjadi saksi dan pengawas mereka. Jadi karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita di saat berjanji, kita tidak boleh mengingkari janji itu. Karena mengingkari janji adalah suatu hal yang Tuhan tidak berkenan. Lagi bahwa kita mengingkari janji sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan untuk hal itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen, kita harus memegang janji itu. Tuhan mengharapkan kita harus menepati janji yang kita buat. Tuhan ingin kita menjadi teladan moral dalam hidup sehari-hari. Kata-kata yang kita ucapkan dan janjikan adalah yang menunjukkan nilai-nilai kekristenan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kata-kata yang kita ucapkan dan kita janjikan adalah yang menunjukkan nilai kekristenan kita. Karena orang lain akan melihat kesaksian kita melalui kejujuran kita dan kata-kata kita. Karena saat kita selalu menepati janji, orang akan memperhatikan dan mengakui integritas kita. Dan mereka tahu bahwa mereka bisa memegang ucapan kita. Puji Tuhan. Di saat kita boleh memegang janji, orang akan percaya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kami kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan ingin kita menghormati tentang janji dan menepatinya. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Ini prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, jangan katakan tidak. Jangan berkata-kata dengan berkata manis. Kadang-kadang kita sering dalam janji kita mengeluarkan kata-kata yang manis. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena luar itu adalah kebohongan. Kalau kita tidak melakukan gitu, bahwa kita adalah melakukan kebohongan. Ketika mengatakan ya, lagi ketika kita mengatakan ya, peganglah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan biasakan untuk memberi janji-janji palsu dengan alasan apapun. Ini yang sering kita lakukan. Kalau kita tidak menempati janji, kadang-kadang kita memberikan harapan-harapan yang palsu. Dengan alasan apapun,
yang kita keluarkan. Jadi jemaat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengutamakan kejujuran agar tidak membuka peluang bagi iblis untuk menghancurkan segala yang sudah kita bangun dengan susah payah. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kalau menepati janji, mari kita tepati. Karena kita dengan susah payah membangun kehidupan kita supaya kita bisa dipercaya oleh orang. Inilah kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat bahwa janji yang dibuat asal-asalan dan tidak ditepati akan mengakibatkan ketidakpercayaan orang pada kita. Ini benar dan amin. Kalau kita melakukan perjanjian dan tidak ditepati, ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan orang pada diri kita. Dan ini merupakan dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ini dikhususkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengingkari janji di hadapan Tuhan sangat menjijikkan, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kami kasih, saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan membiasakan diri berjanji dan tidak menepati. Dan ingat, kita bukanlah manusia lama, tetapi kita adalah manusia yang baru. Kenapa saya bilang gini? Karena kita bukan manusia lama, adalah manusia yang baru. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita dulu adalah orang yang layak dihukum. Kita akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi manusia baru. Maka sebaiknya kita harus bertindak hati-hati dalam bertutur kata, karena kita meyakini segala ucapan kita bisa melukai hati Tuhan dan manusia. Setiap kita diingatkan, kita harus hati-hati setiap tutur kata. Kalau tutur kata kita tidak benar, itu akan melukai hati manusia, terutama juga kepada Tuhan yang kita sembah. Sekali lagi, jangan berjanji kalau akhirnya ingkar janji. Dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan selalu ditepati. Dan janji-janji Tuhan itu nyata dalam kasih setianya melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Jika kita memiliki janji kepada Tuhan ataupun terhadap sesama yang belum kita lakukan, mari kita berusaha dan untuk menepati. Jangan ditunda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau hari ini mungkin kita masih punya janji dan itu belum kita laksanakan, firman Tuhan mengingatkan, jangan ditunda. Jangan kita berbuat kata-kata yang manis. Mari, lakukan sekarang. Ingat, Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan mengingkari janji. Seperti saya ingatkan tadi bahwa janji itu akan mengingkari itu jijik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu adalah suatu dosa. Lakukanlah. Jikalau kita mempunyai janji terhadap saudara kita, mungkin dengan teman kita, bahkan dengan relasi kita, jangan ditunda. Mulai hari ini, mari kita lakukan. Sekali lagi, dan saya ingatkan, jangan berjanji
kalau akhirnya kita mengingkari janji. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan berjanji kalau kita mempunyai motivasi untuk mengingkari janji itu. Seperti bagaimana Laban dan Yakub untuk mengikat perjanjian. Karena Tuhan menjadi saksi mereka. Inilah yang boleh saya dapatkan, yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus berhati-hati setiap kita mengikat perjanjian. Di saat kita melakukan perjanjian sebagai anak-anak Tuhan, saksi kita adalah Tuhan sendiri. Lagi, jangan melakukan janji kalau kita mengingkari janji. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami semua. Secara khusus untuk anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh beribadah dan boleh mendengar firman Tuhan. Oleh firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan satu hal, yaitu tentang janji yang mana itu sangat harus kami lakukan, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau kita melakukan suatu janji, bahwa janji itu harus ditepati. Karena itu semua adalah Tuhan yang menjadi saksi setiap kita berjanji kepada orang lain. Bapa di surga, beri ke kami kemampuan setiap kami akan melakukan perjanjian, supaya kami boleh melihat semuanya ini di dalam pertolongan Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan bukan sembarang saja untuk mengumbar perjanjian kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan boleh berikan, yang boleh kami bersama-sama merenungkan pada pagi ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Baik itu secara khusus kami berdoa, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Dina. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Biarlah semuanya ini di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis dan keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan juga ada di tengah saudara kami. Kami juga berdoa untuk unit misionaris, yaitu para pengurus PKLU, PKB, PKP, GP, PT, dan PA. Kembali lagi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kami juga berdoa untuk para anak-anak Tuhan yang mereka terlibat, yang mengambil bagian di dalam bidang komisi. Sekali lagi Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua yang Tuhan panggil di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-Mu boleh menyerahkan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja kami, perjalanan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja kami dan seluruh unsur ada yang di dalamnya. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan Bukit Zaitun, baik itu yang berada di sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, sertai mereka dan berkati mereka. Mungkin mereka yang saat di dalam pergumulan, Engkau mau hadir di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini, yang sebentar lagi, baik bulan Juni maupun bulan Juli, yang mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam program pendidikan yang baru, baik yang mereka masuk dalam SD, SMP, SMA, maupun di dalam perguruan tinggi negeri. Kami berlutut Tuhan dengan segala kerendahan hati kepadamu. Biarlah semuanya di dalam kontrol Tuhan, dan biarlah semuanya itu di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan hanya memohon dan meminta kepadamu. Biarlah mereka boleh diterima sesuai jenjang pendidikan yang mereka rindukan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan jagai bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah para pemimpin kami. Di saat-saat kami menghadapi pandemi virus corona ini. Kami sekali lagi Tuhan mohon pertolongan dari Engkau ya Bapa. Kami sebagai manusia tidak punya kekuatan apapun. Kami tidak punya keberdayaan apapun. Tapi kami punya Tuhan yang punya janji.
Tuhan yang mempunyai rencana bagi bangsa dan negara kami. Kami hanya bersandar dan berharap padamu. Dan kami percaya Tuhan, sesuai rencana dan waktu Tuhan, pandemi corona ini boleh berangsur-angsur hilang di negara kami yang tercinta. Kami menyerahkan orang-orang yang telah terjangkit, yang mereka mungkin saat ini sudah terjangkit COVID corona. Apalagi Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kesembuhan ada di tengah mereka. Kami menyerahkan para dokter, para medis yang merawat. Beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dan jagai mereka. Keluarga mereka juga, Tuhan jagai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini di dalam minggu-minggu ini. Mereka mendapatkan kabar sukacita. Baik mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun yang ditambahkan usia maupun dalam ulang tahun pernikahan. Kalau gitu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila di dalam hal ini mereka boleh mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah pun di rumah sakit. Kembali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila kasih Tuhan dan anugerah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berseru kepadamu, menyerahkan semua doa kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat, persembahan ibadah minggu yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Selain daripada itu, ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27 Surabaya, pada setiap hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Dapat juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera pada warta jemaat. Tuhan.
Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang kamu dengar. Jemaat yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.